Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya di forum diskusi kita. Kali ini kita akan bahas terkait dengan kurikulum satuan pendidikan atau tahun lalu disebutnya KUSP. Dan KSP kita, ya kita singkat KSP ya. KSP kita ini berdasarkan peraturan dan panduan terbaru ya tahun 2024. Salah satu yang menjadi pertimbangan yang harus kita ikuti yaitu Permendikbudristek ini nomor 12 tahun 2024 ya, terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Kemudian di pasal 27 yang menyampaikan terkait KSP gitu ya, itu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan atau KSP ya, berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur. Dan nanti di Permendikbudristek nomor 12 ini sudah disediakan. Jadi, nah, yang pertama ini yang penting-penting ya, saya cupliki ya, semua penting tapi ada yang perlu di highlight, diperhatikan ya. Itu yang pertama untuk kurikulum satuan pendidikan itu minimal memuat karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran ya, dan perencanaan pembelajaran. Oke, yang kedua bahwa KSP Bapak Ibu itu memegang prinsip diversifikasi, sehingga Bapak Ibu bisa menyusun KSP Bapak Ibu sesuai dengan potensi daerah dan peserta didik. Kemudian yang ayat 3 bisa ya, jadi penyusunan KSP ini dilakukan satuan pendidikan secara individu ya, persatuan pendidikan tersebut, atau kelompok. Nah, ini nanti kalau kelompok ini mungkin dalam satu yayasan atau sekolah yang terdekat begitu ya. Walaupun nanti ada akan modifikasi mungkin bila diperlukan. Lalu juga pada saat penyusunan melibatkan komite di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama ya. Lalu pengembangan KSP itu dapat melibatkan masyarakat juga. Untuk yang ayat 4 ini bentuknya bisa pengawas ya sebagai panjangan tangan Dinas Pendidikan yang mendampingi sekolah. Baik, pada Permendikbudristek nomor 12 di lampiran 1 ini menyebutkan untuk karakteristik pembelajaran pada kurikulum merdeka. Yang pertama, memanfaatkan penilaian atau assessment pada awal, proses, dan akhir. Yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu mungkin sudah kenal juga yaitu assessment formatif. Yang pertama assessment formatif awal ya, atau dulu disebut diagnostik test ya. Kemudian selama proses ya formatif juga selama proses, dan akhir yaitu sumatifnya. Untuk penjelasan terkait hal ini sudah saya sampaikan di video saya terdahulu. Namun untuk panduan terbaru, jadi ada khusus assessment panduan terbaru yaitu 2024. Nanti video selanjutnya kita akan bahas terkait assessment ini. Yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian dan pembelajaran. Ini terkait dengan diferensiasi ya, pembelajaran terdiferensiasi. Ini juga sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya terkait dengan modul ajar terdiferensiasi, juga simulasi pembelajaran terdiferensiasinya sudah ada. Yang berikutnya,
memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik dibandingkan dengan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang diberikan. Jadi Bapak Ibu, kurikulum ini memprioritaskan kedalaman suatu materi ya, bukan kuantitas atau banyaknya topik yang dipelajari siswa, tapi kedalaman pemahaman dan skill yang bisa ditunjukkan oleh siswa terkait materi atau topik tertentu. Lalu yang keempat, mengacu pada refleksi atau kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Jadi Bapak Ibu, adanya kombel, adanya kegiatan refleksi, baik oleh pendidik maupun peserta didik, itu akan mendorong adanya kemajuan belajar peserta didik. Karena ketika merefleksikan, dicari yang terbaik bagi peserta didik. Nah, ini untuk struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau sanawiyah, ini saya ambil sebagai contoh. Itu ada di lampiran 2 ya Bapak Ibu ya. Di lampiran 2 itu terdapat struktur kurikulum dari mulai PAUD sampai SMA SMK. Di situ Bapak Ibu tinggal cari yang sesuai dengan sekolah Bapak Ibu untuk menyusun KSP-nya. Nah, yang pertama yaitu untuk alokasi waktu, ini intra ya, untuk intra itu berbagi dengan E5. Dengan asumsi bahwa kelas 7 dan 8 itu terdapat 36 minggu efektif dengan 1 JP-nya 40 menit, maka di breakdown menjadi seperti ini. Bapak Ibu tidak usah membuat, ini sudah ada di lampiran 2. Ini untuk kelas 9 dengan asumsi kelas 9 memiliki 32 minggu efektif ya. Ini masih kelas 9. Pak Ibu untuk B ya. B yaitu ini ya, seni, budaya, dan prakarya. Itu memang idealnya eh, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya. Kemudian peserta didik memilih 1 jenis ya seni atau prakarya dari kelas 7 sampai kelas 9. Sehingga tuntas CP-nya ya apakah itu seni musik misalnya ya sampai akhir fase. Baik. Baik Bapak Ibu untuk poin 6 ini peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar dan atau pendalaman dan pengayaan capaian pembelajaran terkait kurikulum merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar. Jadi jika di sekolah Bapak Ibu terdapat anak dengan kecerdasan istimewa, maka anak tersebut mendapatkan hak untuk selesai lebih cepat ya dibandingkan siswa yang lain. Tapi bentuknya individu ya, tidak ada kelas khusus untuk percepatan. Bapak Ibu untuk layanan terkait siswa dengan potensi kecerdasan istimewa ini kita masih menunggu juknisnya. Untuk pasal 23
Ini terkait dengan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik ya. Jadi ekstrakurikuler yang disediakan oleh satuan pendidikan em, me- memperhatikan sumber daya yang ada di satuan pendidikan. Nah, pasal 24, keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela. Maka sekarang tidak ada ekstrakurikuler wajib. Semua adalah ekstrakurikuler aja ya. Karena ekstrakurikuler itu dilaksanakan di luar intra ya. Sehingga sifatnya adalah sukarela. Kemudian yang ketiga, ini ada di lampiran 3 ya. Jadi sudah di luar pasal-pasal tadi. Terkait dengan ekstrakurikuler, ada beberapa jenis ya. Jadi Bapak Ibu eh, bisa mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, tapi lagi-lagi memang terkait dengan sumber daya yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa hal yang menarik terkait ekstrakurikuler. Yang pertama individu, gitu ya. Yang pertama individual. Kemudian yang kedua kelompok, ini sudah biasa kita lakukan di sekolah. Yang ketiga klasikal, ya. Satu rombel semua ikut gitu ya. Mungkin ini terkait dengan sumber dayanya begitu. Kemudian yang keempat gabungan. Jadi antar rombel. Lalu yang kelima ini lapangan, yakni ekskul dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan. Jadi sekolah misalnya ya melakukan kerjasama dengan klub olahraga tertentu atau seni tertentu begitu untuk sekolah A ya. Ada beberapa siswa yang mengikuti kegiatan di klub tersebut dan dengan adanya kerjasama maka pelatih dari klub tersebut bisa juga menyediakan nilai ya sehingga bisa masuk ke dalam rapor misalnya karena dibutuhkan catatan nilainya gitu. Nah, ini jenis yang kelima. Baik, Bapak Ibu, untuk penetapan, nah di peraturan yang terbaru ini penetapannya itu berdasarkan pasal 30 itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Ini di panduan sudah ada contoh, dan Bapak Ibu bebas memodifikasi ya. Yang jelas intinya adalah KSP ditetapkan oleh kepala sekolah. Nah, ini contoh dari Kota Semarang ya. Untuk redaksinya, Bapak Ibu monggo-monggo saja. Di panduan ada 3 contoh, kami memodifikasi sehingga keluarlah ini gitu. Ditetapkan sebisanya sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun ajaran baru ya. Lalu ketua komite itu mengetahui, demikian juga dengan dinas. Misalnya ada yang wah ditetapkan saja tanpa ada ketua komite dan dinas, kalau dari Permendikbudristek ya di diperbolehkan ya, namun ini akan memudahkan kita untuk melakukan pendampingan ketika ada lembar penetapan yang juga dinas ada di sana dan komite juga ada di sana sehingga rasa memilikinya lebih tinggi. Baik Bapak Ibu, untuk 3 buku ini di samping satu Permendikbudristek nomor 12 tadi itu Bapak Ibu butuhkan ketika akan menyusun KSP. Yang pertama ini ya, ini Bapak Ibu lihat ya, panduan KSP edisi revisi tahun 2024. Panduan pembelajaran dan asesmen ya biasa disebutnya PPA begitu, juga edisi revisi tahun 2024. Project penguatan profil pelajar Pancasila juga edisi revisi tahun 2024. Bapak Ibu harus punya ini ya. Nah, Bapak Ibu harus punya ini untuk membuat KSP. Nah,
Sebelum menyusun, Bapak Ibu perhatikan ada prinsip penyusunan KSP. Yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat rinciannya. Kemudian di sebuah KSP itu terdapat, ya, ini bisa dibuat per bab nih ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, rencana pembelajaran. Yang kelima, evaluasi pengembangan profesional dan pendampingan. Nah, ini kalau nanti disusun dalam KSP dibentuk dalam bab-bab ini, dan di sini juga bisa Bapak Ibu lihat bahwa untuk visi, misi, dan tujuan serta karakteristik satuan pendidikan, Bapak Ibu bisa mengevaluasinya jangka panjang ya. Tidak perlu setiap tahun misalnya visi, misi, dan tujuan itu masih relevan gitu. Lalu karakteristik satuan pendidikan juga misalnya masih relevan, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, maka perubahan minor misalnya perubahan pendidik gitu ya, itu bisa dilakukan perubahan minor di sini. Lalu untuk yang jangka pendek per semester atau per tahun itu untuk poin 3, 4, dan 5 ini harus wajib ya, ini dievaluasi jangka pendek. Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu mendapat gambaran mengenai isi sebuah KSP, saya akan menggunakan instrumen verifikasi atau supervisi KSP yang dikembangkan oleh teman-teman pengawas SMP Kota Semarang. Ini contoh, Bapak Ibu silakan apabila ada yang kurang pas, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, tapi paling tidak ini sudah mewakili keseluruhan yang dimau di Permendikbudristek nomor 12 dan panduan. Yang pertama adalah di bagian awal ini ada cover ya, berisi apa saja. Lalu ada lembar penetapan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, diketahui oleh ketua komite sekolah dan kepala dinas pendidikan Kota Semarang atau tempat wilayah Bapak Ibu ya. Kemudian P kepala bidang pembinaan SMP. Dibubui stempel. Kita pengantar, kemudian daftar isi dan daftar lampiran. Yang berikutnya untuk pendahuluan. Di bab 1 itu ada pendahuluan, berisi karakteristik satuan pendidikan, yang di dalamnya ada bentang alam gitu ya. Terus karena kita mengacu pada perencanaan berbasis data, maka di sini adanya uraian karakteristik peserta didik dengan didukung capaian hasil rapor pendidikan yang merangkum 3 hal. Di sini ada literasi, kemampuan numerasi, dan karakter peserta didik. Lalu ada juga terkait dengan hasil rapor pendidikan pada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Yang berikutnya karakteristik pendidik ini sudah biasa kita susun. Karakteristik tenaga kependidikan, karakteristik orang tua siswa, karakteristik masyarakat di sekitar satuan pendidikan, sosial budaya, dan kemitraan. Kemitraan satuan pendidikan dengan lembaga-lembaga terkait, baik negeri maupun swasta ya, termasuk di dalamnya nanti adanya alumni ya, UMKM, dan seterusnya. Silakan dituangkan di sini ini untuk menunjukkan bahwa sekolah itu adaptif terhadap lingkungan sekitar dan memanfaatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Yang berikutnya pada bagian B masih bab 1, masih pendahuluan, yaitu prinsip penyusunan KSP. Bapak Ibu bisa menemukan baik di Permendikbudristek maupun di
panduan KSP ya, yang 2024. Kemudian adanya visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini di bab 2 ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Silakan tuangkan di sini ya, tuangkan di sini terkait visi satuan pendidikan ya. Adanya indikator juga untuk visinya. Kemudian misi satuan pendidikan ya. Kemudian juga adanya tujuan satuan pendidikan. Ini diharapkan spesifik ya. Waktunya juga nampak ya. Misalnya semester berapa, tahun berapa, atau berwujud berapa tahun gitu ya, atau berapa bulan gitu. Oke, ini akan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Tadi sudah kita diskusikan di awal. Yang berikutnya bab 3 Bapak Ibu itu pengorganisasian pembelajaran. Di struktur kurikulum tadi mengambil dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sudah disediakan ya. Lalu Bapak Ibu juga menambahkan ciri khusus ya atau kekhasan sekolah ya. Misalnya untuk sekolah-sekolah yang berbasis agama mempunyai tambahan mata pelajaran yang untuk mendukung kekhasan dari sekolah tersebut, silakan ditambahkan dalam tabel terpisah ya Bapak Ibu. Lalu adanya asesmen, Bapak Ibu sampaikan asesmen formatif dan sumatifnya ya, ada di sini. Kemudian sumatifnya itu terkait dengan sumatif lingkup materi, sumatif akhir semester, itu bentuknya seperti apa. Silakan dituangkan, ceritakan saja ya. Jadi bukan berbentuk teori-teori, tetapi deskripsikan gitu ya Bapak Ibu ya, apa-apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu. Lalu mekanisme penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan hasil rapat ini sampaikan di sini untuk KKTP-nya, lalu berapa kali siswa mendapat hak remedi ya disampaikan di sini. Butuh pengayaan untuk siswa-siswa yang cepat gitu ya, fast learner itu disampaikan di sini. Lalu terdapat deskripsi tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan. Bapak Ibu ceritakan mekanisme kenaikan kelas dan kelulusannya seperti apa di sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Merujuk pada panduan ya, panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2024. Bagian pada bab 3 ini ada tadi intra ya, sekarang yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sampaikan prinsipnya ya, kemudian pembelajarannya, maksudnya pelaksanaan proyeknya ini ya, dibuat metrik lebih mudah ya. Tema, tujuan, waktu ya, jadwalnya, kemudian koordinator, fasilitator gitu ya. Kemudian yang berikutnya assessment project ini Bapak Ibu ya. Ada jenis-jenis teknik dan waktu pelaksanaan assessment. Bapak Ibu lihat di BSKAP yang terbaru yang terkait dengan pelaksanaan proyek serta panduan proyek yang terbaru. Nah, di situ ada. Bapak Ibu hati-hati untuk asesmennya itu untuk target atau tujuan lihat di sub elemennya ya. Lalu untuk ekstrakurikuler di situ ada pelaksanaannya ya, dibuat metrik saja mudah, asesmennya ya. Jadi bisa saja ini A dan B ini dalam satu metrik dipersilakan. Lalu ada budaya sekolah atau pembiasaan ya, jenis-jenisnya apa saja gitu ya. Terus pelaksananya, kemudian penanggung jawabnya siapa, itu dirinci. Yang berikutnya bagian B yaitu pengaturan beban belajar. Sampaikan di sini dalam 1 pekan, 1 semester, dan 1 tahun itu pengaturan beban jam belajarnya bagi siswa seperti apa. Kemudian juga pembagian alokasi waktu per tahun untuk melaksanakan kegiatan intra, project, dan ekstra. Apakah proyeknya mau diblok atau reguler itu disampaikan di situ. Kemudian untuk C-nya itu Kardik ya.
Kaldik, setiap wilayah sudah menerbitkan Kaldik, silakan disesuaikan dengan kegiatan sekolah. Mungkin ada ulang tahun di situ, ada pelaksanaan project, ada pelaksanaan assessment sumatif ya, akhir semester atau akhir jenjang, sampaikan di situ Bapak Ibu. Perencanaan pembelajaran ada di bab 4. Di sini silakan diceritakan. Jadi tidak usah melihat ke kanan kiri ke KSP sekolah lain. Bapak Ibu ceritakan saja bagaimana Bapak Ibu guru memahami CP ya, yang terbaru ini ya, CP yang terbaru yang tahun 2024 ya. Rapat atau lewat kombel seperti itu. Lalu juga bagaimana TP ya, TP disusun berdasarkan CP terbaru tersebut, serta bagaimana ATP-nya kemudian disusun dari TP-TP yang sudah disusun. Yang berikutnya perencanaan pembelajaran dalam ruang lingkup kelas. Nah, di sini juga bercerita lagi bagaimana Bapak Ibu guru menyusun modul ajar, ya. Prosesnya bagaimana? Yang di bawahnya adalah sekolah juga menyampaikan Bapak Ibu guru terkait dengan modul ajar ini, apakah mengembangkan sendiri, memodifikasi, atau mengambil dari PMM, atau berkolaborasi dengan MGMP wilayah, seperti itu. Bab 5, evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Nah, ini Bapak Ibu. Evaluasi kegiatan. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Sampaikan bagaimana kepala sekolah melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Bisa berbentuk supervisi, bisa berbentuk apa ini ya, angket gitu ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya evaluasi pelaksanaan KSP-nya. Kalau ini tadi lingkup pembelajarannya, lingkup kelas, ini lingkup lebih besar ya, lingkup sekolah karena KSP-nya yang dievaluasi. Bentuknya nanti seperti apa? Instrumennya apa? Gitu ya, kapan dilakukan? Nah, berikutnya adalah pendampingan dan pengembangan profesional. Nah, untuk alur berpikirnya adalah dari hasil evaluasi itu nanti, Pak sekolah mendapatkan gambaran ya, bagaimana pendidik melaksanakan atau mengelola pembelajarannya. Nah, nanti Pak sekolah di sini akan sampaikan saja ya, di sini bentuknya untuk membantu pendidik, mendampingi pendidik dalam pengembangan profesionalnya itu bisa dalam bentuk coaching, bisa dalam bentuk mentoring. Mentoringnya tidak harus kepala sekolah langsung, bisa juga guru senior ya. Yang berikutnya dalam hal pendampingan juga sekolah dapat memfasilitasi para pendidik dalam bentuk pelatihan, misalnya bentuknya IHT, workshop, dan lain-lain. Studi tiru misalnya ya. Nah, terakhir adalah bab penutup. Nah, terdapat paragraf penutup ya, nanti kata-katanya disusun sendiri gitu. Yang jelas ini adalah dokumen hidup ya Bapak Ibu ya, KSP ini, maka mungkin disampaikan bahwa ada pelaksanaan revisi, peninjau, seperti itu. Nah, untuk lampiran-lampiran ini sedikit unik ya. Untuk lampiran yang pertama itu SK tim pengembang tidak masalah, tim fasilitasi proyek tidak masalah ya, sudah kita ketahui bersama. Kemudian SK pembagian tugas guru juga SK Kombel. Nah, ini wajib ya sekarang kita menggiatkan komunitas belajar di masing-masing satuan pendidikan. Jadi perlu ada SK penggeraknya, anggotanya, perlu juga ada program di SK itu ya. Ada programnya, ada jadwal ya. Di dalam program itu jadwal pelaksanaan, materi-materi yang tidak dibahas di Kombel. Kemudian yang berikutnya yang kelima yaitu SK tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini wajib ada juga Bapak Ibu ya. Yang keenam, alur tujuan pembelajaran semua mapel, contoh modul ajar gitu ya, terus contoh modul project, contoh modul ekstra.
Jadi Excel kan tadi sudah dirancang pembelajarannya seperti apa, asesmennya seperti apa. Yang berikutnya dasar hukum penyusunan KSP. Lalu yang terakhir adalah data siswa dan agama serta kepercayaan yang dianutnya. Untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pelayanan sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu rangkaian penyusunan KSP. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nanti di video berikutnya kita akan bahas terkait assessment dan BSAKP yang terbaru terkait project. Terima kasih. Salam semangat.